memaksakan dia. Apakah ini Huda, selamat pagi. Oke, masih ada gangguan. Kang Huda, selamat pagi. Pagi Mas. Pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini tadi sedikit berbicara dengan Bang Joy mengenai bagaimana fokus dari tim gabungan independen pencari fakta nanti. Tadi Bang Joy juga sudah memberikan tahapan awal yang sudah dilaksanakan pada pagi hari ini dengan memberangkatkan tim ke Malang. Nah, dari DPR sendiri kita juga sempat mendengar akan ada pansus, tapi ini confirm tidak jadi ya untuk pansus ini ya, Kang ya? Masih proses di internal DPR. Oke. Tapi kita tangkap semangatnya bahwa DPR ingin peristiwa ini bisa dituntaskan setuntas-tuntasnya, termasuk DPR meminta harus ada pihak yang bertanggung jawab. Ini terus kami tekankan dari berbagai dialog, supaya ini jadi pelajaran bersama kita, karena yang sudah-sudah tidak pernah ada yang bertanggung jawab. Peristiwa 78 supporter meninggal dalam kurun 12 tahun ini, nggak ada pertanggungjawaban apapun. Dan yang lebih ngeri lagi, tidak ada satu pihak pun yang merasa bersalah. Karena itu akhirnya semua presiden itu tidak pernah menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, karena kuncinya hari ini adalah harus ada yang bertanggung jawab, harus dituntut tuntas. Yang kedua, sebagaimana target dari Bang Joy dan kawan-kawan, memastikan bahwa pada momentum 132 orang yang meninggal ini jangan sia-sia, harus menjadi momentum perbaikan sistemik ke depan. Oke, berarti semangatnya memang itu bahwa siapapun yang bergerak intinya adalah mencari apa yang salah di sini dan memperbaiki apa yang salah. Tapi seperti yang Anda katakan tadi, berarti pansus ini belum dibatalkan ya. Ini pansus ini masih kemungkinan akan dibuat ya, Kang Huda ya? Betul, masih dalam proses. Tapi secara regulasi sebenarnya sudah memenuhi, dan kita tunggu juga Bang Joy dan kawan-kawan tim gabungan independen mencari fakta untuk bekerja juga. Saya kira nggak ada masalah. Di level masyarakat sipil saya tahu juga persis, teman-teman media juga melakukan investigasi, dan ini saya kira momentum terbaik nanti saling cross check data dan kemudian memastikan apa yang disampaikan oleh Bang Joy itu terlaksana. Dari berbagai potongan peristiwa digabungkan dan memastikan para pihak yang harus dipidana siapa, dan harus dalam konteks perbaikan permanen pengelolaan sepak bola kita seperti apa ke depan. Saya merasa ini momentum terbaik dan bisa kita jadikan ruang untuk membuat peta jalan baru bagi pengelolaan sepak bola kita. Harganya terlalu mahal Mas kalau ini lewat begitu saja. Setuju Kang Huda. Tapi begitu mendengar pansus memang dan TGIPF, yang jadi pertanyaan adalah kita hargai keseriusan DPR dalam hal ini. Tapi bisa jadi nanti hasil temuan TGIPF lalu pansus punya hasil temuan sendiri, dan mungkin fokusnya berbeda, mungkin ada detail-detail yang berbeda yang justru akhirnya akan kalau dikonfrontir begitu dan disalahgunakan ataupun disalah persepsikan lah oleh mereka yang mendapatkan informasinya begitu. Apa yang akan membedakan kalau begitu, kalau memang pansus ini dibentuk dengan hasil kerja dari TGIPF nanti, Kang Huda? Saling melengkapi saja judulnya. Jadi kalau toh nanti terbentuk pansus ini, saya kira saling melengkapi, dan semua kerja baik di level politik maupun di level investigasi semangatnya adalah harus punya semangat yang sama, yaitu melakukan perbaikan pengelolaan sepak bola kita. Kalau enggak, saya setuju, ini nanti malah jadi saling menyandra, dan sekali lagi ada semangat menormalisasi segala sesuatunya. Jadi ini kan kejadian luar biasa. Kematian supporter ini selama ini berulang-ulang tidak terjadi momentum apa-apa karena dinormalisasi. Jadi seolah-olah itu dianggap biasa gitu. Nah, karena ini saking semangatnya kita ingin juga ada perbaikan, sambil berjalan proses di internal DPR menyangkut soal pansus, saya kira sekarang kita serahkan sepenuhnya dulu kepada tim gabungan independen pencari fakta, Bang Joy dan kawan-kawan untuk menyelidiki, mengusut, mencari siapa yang bertanggung jawab, dan dalam jangka panjang merekomendasikan perbaikan pengelolaan sepak bola.
Oke, makasih Kang Huda. Saya ke Mas Indro di sini. Mungkin tanggapannya terkait keseriusan dari pemerintah. Kita sudah mendengar bagaimana tanggapan dari Presiden juga. Bagaimana Presiden menyatakan bahwa harus seterbuka mungkin temuannya, sudah membentuk TGIPF, bahkan memberi tenggat waktu 1 bulan agar bisa terkuak semua fakta-faktanya. Dari Anda sendiri dan mungkin dari teman-teman Paguyuban melihat perkembangan dari penanganan apa yang terjadi di Kanjuruhan ini bagaimana? Ya, kita melihat bahwa ini adalah langkah-langkah yang bagus dan kita harus menunggu hasil yang dihasilkan oleh tim TGIPF dan juga dengan statement-statement dari Pak Presiden Jokowi. Karena ini adalah kejadian luar biasa, tentunya harus dilakukan tindakan juga yang luar biasa. Tidak bisa kita menyamakan dengan kejadian-kejadian biasa, dan ini adalah tragedi nasional juga ya, bahwa ini tragedi nasional dan kita menganggap ini memang ada kesalahan koordinasi yang luar biasa, sistemik, dan ini harus diperbaiki dan tidak bisa misalnya PSSI lepas tangan ataupun PT LIB lepas tangan. Ini semua tanggung jawab kita bersama, termasuk juga dengan PSSI dan juga PT LIB, dan ini harus dilakukan tindakan-tindakan luar biasa. Pembentukan TGIPF dan juga mungkin nanti pansus ini saya pikir harus disambut baik dan kita melihat dulu apa hasil kerjanya, bagaimana rekomendasinya, nanti baru kita bisa misalnya menentukan hukuman-hukuman apa yang harus dikenakan kepada orang-orang yang bersalah. Seperti yang dikatakan tadi oleh Mas Indro dan juga tadi Kang Huda, bahwa ini sebuah tragedi yang tidak biasa begitu. Kita inginkan, selain kita inginkan kejelasan, kita inginkan juga kan keadilan terhadap peristiwa apa yang terjadi di sini. Ekspektasi mungkin akan berbeda-beda juga, Mas Indro. Baik itu ekspektasi terhadap keadilan atas peristiwanya maupun ekspektasi atas apa yang menjadi perkembangan, apa yang menjadi perbaikan pasca peristiwa ini gitu. Dan bisa jadi ekspektasi itu yang harus dikontrol, harus dipahami, diberikan pemahaman. Seperti dikatakan Bang Joy tadi, masuk itu tidak boleh dengan asumsi. Sementara banyak asumsi yang sudah terbentuk mengenai apa yang salah dalam peristiwa di Kanjuruhan kemarin begitu. Dari supporter juga tentunya sudah mungkin memiliki asumsinya sendiri. Bagaimana bisa mengendalikan asumsi ini dan menyerahkan sepenuhnya pada TGIPF, pada proses hukum yang berjalan setelah dari temuan TGIPF tersebut ataupun dari pansus itu. Tapi ekspektasi ini benar-benar kita percayakan pada fakta gitu. Iya, kita ingin memang hasil yang dilakukan oleh kerja dari TGIPF ini harus sesuai dengan fakta dan mungkin nanti ininya nuansa pada korban juga gitu ya. Jadi kita tidak bisa meninggalkan korban karena ini banyak sekali nyawa, karena jadi tetap memihak pada korban tetap berpihak pada korban, dan kita tidak bisa mengabaikan bahwa sebenarnya satu nyawa pun kan tidak boleh terjadi di lapangan sepak bola ini. Ratusan nyawa ini harus benar, tadi kata Mas Huda, bahwa harus menjadi momentum perbaikan sepak bola Indonesia secara keseluruhan, secara sistemik. Kita tidak bisa juga ini hanya dijadikan sejarah kelam ataupun sejarah yang merupakan tragedi kemanusiaan saja, tapi ini menjadi perbaikan sepak bola Indonesia ke depannya, Mas. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Ada tanggung jawab yang besar nih, Bang Joy, dan tampaknya semua saat inilah setidaknya ini ditaruh di pundak dari TGIPF. Transparansi menjadi kunci tampaknya untuk meraih kepercayaan publik bahwa fakta-fakta terungkap seterang-benderangnya, termasuk juga oleh Pak Jokowi benar-benar mempercayakan ini pada TGIPF. Bagaimana mengemban tanggung jawab itu kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Bete, bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan?
Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Nggak enes? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Dengan pergerakan dunia yang pesat, tetap tekad untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman. Menyatukan semua dari pulau ke pulau, menjembatani komunikasi antara ratusan juta manusia dari setiap pesisir, gunung, hulu, dan hilir. Dengan perubahan dan kerjasama, Indonesia mengajak dan memimpin dunia untuk melangkah bersama. Recover together, recover stronger. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra, dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bantal air ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, pemulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Lagi di Sapa Indonesia Pagi kita masih membicarakan mengenai bagaimana menuntaskan peristiwa di Kanjuruhan. Kita masih bersama Bang Joy, ini wartawan harian Kompas sekaligus juga anggota dari TGIPF. Ada Kang Saiful Huda dari Komisi 10 DPR RI dan juga ada Mas Indro dari Paguyuban Supporter Timnas Sepak Bola Indonesia. Saya ke Bang Joy, tadi seperti dikatakan bahwa kita menunggu. Tadi dari Paguyuban Supporter juga mengatakan kita harus menunggu bagaimana fakta yang terungkap dari penyidikan yang akan dilakukan oleh TGIPF. Tanggung jawab yang sangat besar nih, Bang Joy, karena banyak keluarga yang menantikan kejelasan apa yang terjadi terhadap anggota keluarga mereka yang tewas dalam peristiwa ini. Ratusan lagi terluka dari dalam peristiwa ini. Dan transparansi yang diharapkan oleh Presiden, semuanya benar-benar terbuka. Tampaknya bukan pilihan gitu, Bang Joy. Tapi inilah satu-satunya cara untuk memenangkan kepercayaan masyarakat, memenangkan juga kepercayaan dari pendukung sepak bola Indonesia bahwa tim sudah bekerja sebaik mungkin untuk mengungkap faktanya, apapun fakta yang akan ditemukan nantinya yang bisa jadi tidak sesuai dengan ekspektasi dari supporter ataupun dari keluarga ataupun dari masyarakat gitu, Bang Joy. Ya memang yang berkali-kali disampaikan Pak Mahfud sebagai ketua tim, bahwa kita ini adalah titik di mana kita tidak bisa lagi kembali. Maksudnya bagaimanapun ditekankan juga bahwa 131 korban ataupun berapapun korban ini harus menjadi korban yang terakhir dan mereka harus menjadi martir. Untuk menjadi martir itu kita harus ungkap sebesar-besarnya, seluas-luasnya, sejelas-jelasnya
Sehingga kemudian kita bisa mengambil langkah-langkah ke depannya itu seperti apa. Sebetulnya kan bukan cuma mengungkap fakta, kalau maunya Pak Mahfud dan Presiden mengungkap fakta, sekaligus juga menyusun rekomendasi ke depannya itu dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola itu seperti apa, keamanannya seperti apa, persiapannya seperti apa, pemahaman regulasinya seperti apa, lalu SOP keamanannya itu seperti apa, itu harus jelas menjadi komitmen lagi gitu loh, karena selama ini kan peraturannya ada, tapi kan tidak dilaksanakan. Dan misalnya regulasi soal keamanan, soal bagaimana menjaga di dalam lapangan, di luar lapangan, itu regulasi FIFA sudah ada. Tapi memang kadang-kadang berbenturan dengan regulasi negara, ya dalam hal ini soal keamanan. Tapi kalau kita bicara di lapangan rumput, itu regulasinya FIFA. Ada aturan-aturannya gitu loh. Ada aturan yang jelas dan detail sebetulnya. Nah ini kita akan konfirmasi kepada Panpel, kepada PT LIB, kepada PSSI. Mengapa selama ini regulasi yang sudah ada itu tidak pernah berjalan? Saya kan belasan tahun ada di lapangan melihat hal yang sama saja gitu loh. Nah tapi soal gas air mata ini saya baru lihat sekarang. Jadi ini juga akan menjadi titik kritis ya di dalam nanti gerakan dari tim. Tapi ini tidak termasuk dalam 1 bulan itu dong ya Bang Joy, karena dugaan saya mencari fakta 1 bulan saja sudah waktu yang singkat, apalagi harus menyusun rekomendasi, atau sudah termasuk juga menyusun rekomendasi dari perbaikan-perbaikan dalam sepak bola kita ini? Ya, kalau maunya dari tim sih kami akan bekerja akan bekerja ekstra untuk bisa mengungkap fakta sekaligus menyusun rekomendasi. Barangkali rekomendasinya masih draft, gitu ya, maksudnya masih bisa dikembangkan. Tapi sudah ada rekomendasi lah, karena sebetulnya semuanya terang benderang kok, gitu ya. Mulai dari persiapan, pelaksanaan pertandingan sampai pasca pertandingan itu sebetulnya SOP-nya seperti apa, keamanannya seperti apa. Panpel yang menempel pada LIB harusnya berbuat apa dalam mulai dari persiapan pertandingan sampai dengan pasca pertandingan. Nah ini yang akan kita satukan semua nanti fakta-faktanya sehingga kemudian kita bisa memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi di Kanjuruhan. Saya ke Kang Huda, adakah yang bisa dilakukan DPR untuk membantu juga mendorong tidak hanya agar terungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa ini, tapi juga itu tadi kalau rekomendasi ini juga sudah dikeluarkan, apalagi kalau masih dalam jangka waktu 1 bulan ini kan sebenarnya melibatkan banyak pihak juga begitu Kang Huda, bukan hanya melibatkan pemerintah saja di mana DPR bisa mendesak rekanan pemerintahnya untuk melaksanakan rekomendasi ataupun memperbaiki banyak hal dalam sektor ini, ada swasta juga di situ, ada banyak pihak juga begitu. Bagaimana mendorong kalau kita ingin memperbaiki sepak bola kita dari segala aspek, dari segala lini, maka semua harus berkomitmen untuk mengikuti atau paling tidak menjalankannya sesuai dengan rekomendasi ini, Kang Huda. Setuju Mas Timothy. Pada level regulasi kan sebenarnya sudah progres kita. Undang-undang keolahragaan sudah ditetapkan, diundangkan tanggal 6 Maret yang lalu, tahun 2022, atas desakan Indro dan kawan-kawan. Baru kali ini ada undang-undang yang memberi perlindungan dan memberikan pengaturan yang detail terhadap posisi supporter, penonton di dalam sebuah undang-undang. Biasanya levelnya hanya di level aturan federasi gitu. Nah, artinya pada level regulasi sebenarnya sudah selesai. Itu yang waktu itu Mas Timothy, 3 bulan, 4 bulan yang lalu ketika ada peristiwa 2 orang bobotoh meninggal di Bandung, kita minta supaya itu diusut, harus ada yang bertanggung jawab gitu. Itu terjadi setelah sebulan kita menetapkan undang-undang olahragaan yang membuat aturan khusus terkait dengan posisi supporter. Tapi juga jadi angin lalu lagi gitu. Nah karena itu model yang semacam ini saya kira ke depan nggak boleh terjadi. Yang kedua, Mas Timothy, saya pada posisi tidak setuju. Tiba-tiba baru saja tragedi kemanusiaan itu terjadi di Malang. Sehari berikutnya ada pejabat yang menyampaikan, ini kita harus secepatnya konsolidasi karena nanti kita berisiko disanksi oleh FIFA. Itu nggak kontekstual, itu nggak relevan itu. Itu bagian dari mau menormalisasi peristiwa kemanusiaan ini yang dianggap sesuatu yang biasa dan publik diajak ngomong soal jangan sampai ada ban dari FIFA gitu. Ini karena itu saya minta itu dihentikan wacana itu. Kalau sanksi FIFA menjadi bagian dari perbaikan kita, nggak apa-apa kita terima.
Dulu waktu peristiwa di Inggris juga butuh transisi 5 tahun, nggak apa-apa itu. Tapi semangatnya ada perbaikan gitu. Karena itu sekali lagi saya minta para pejabat, baik dari pihak pemerintah dan termasuk dari federasi, stop ngomongin soal sanksi FIFA. Gitu. Belum, nggak relevan itu. Itu artinya dianggap peristiwa yang kemanusiaan ini dianggap sesuatu yang, loh ini harus dinormalisasi loh. Kalau nggak kita kena FIFA, sanksi FIFA nggak bisa menurut saya. Ini mau saya nggak ada empatinya, nggak ada solidaritasnya, dan menempatkan peristiwa ini seolah-olah dihadap-hadapkan dengan ada potensi mendapatkan sanksi dari FIFA. Nggak bisa. Jadi ini wacana yang harus ditolak oleh publik. Jadi menurut Anda kalau memang harus pun menjalani sanksi FIFA, selama itu membawa perbaikan pada sepak bola Indonesia dan menghindarkan kita dari peristiwa seperti ini, maka sanksi tersebut mau tidak mau harus menjadi bagian dari pelajaran ini, begitu ya, Kang Huda? Betul. Ya kita berdoa supaya sanksi FIFA nggak terlalu berat. Gitu. Tapi sanksi pasti akan kita terima. Gitu. Tapi jangan diomongkan dalam suasana kita sedang berkabung, tim gabungan independen mencari fakta sedang bekerja. Gitu. Itu nantilah. Itu mungkin 3 bulan, 6 bulan yang lalu baru kita ngomongin soal sanksi itu. Gitu. Ini akhirnya menghadap-hadapkan antara isu isu tragedi kemanusiaan dengan potensi kita kena sanksi FIFA. Nggak bisa menurut saya. Nggak boleh. Kita menyadari bahwa ya sekali lagi kita serahkan semua ke tim gabungan independen pencari fakta nanti bagaimana fakta yang terungkap. Tapi setidaknya kita bisa melihat ada banyaklah kesalahan di sini, begitu dari berbagai pihak lah, entah itu dari penyelenggara, dari aparat keamanan, mungkin juga dari awal kita melihat kok ada supporter turun ke lapangan, tampaknya banyak yang bisa diperbaiki dari sini. Dari supporter sendiri, saya ingin tahu Mas Indro apa yang bisa pelajaran yang bisa diambil dari sini. Saya tidak bicara mengenai kehilangan nyawanya dulu, itu sangat sensitif, tapi mengenai apa yang bisa diperbaiki juga dan sudah disadari dari teman-teman supporter bahwa tampaknya kita bisa lebih baik dan tampaknya juga mungkin ada beberapa hal yang bisa dibenahi agar supporternya juga bisa memahami aturan-aturan yang berlaku, memahami etika yang di lapangan yang harus dijalankan gitu. Iya, sejak 2016 PSSI sendiri berjuang untuk membuat payung hukum untuk supporter agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi. Dan kita telah berjuang bersama dengan Mas Huda gitu ya untuk menggolkan masuknya supporter dalam Undang-Undang Keolahragaan Nasional dan ini akhirnya berhasil untuk masuk di Undang-Undang Keolahragaan. Dan tapi di aturan-aturan turunannya belum ada nih untuk detail bagaimana misalnya melakukan perlindungan terhadap supporter, melakukan edukasi terhadap supporter. Ini detailnya belum ada. Kita makanya saat ini lebih mendesak agar aturan-aturan turunan dari Undang-Undang Keolahragaan ini segera dibuat untuk memaksa seluruh stakeholder memperbaiki sepak bola dan terkait dengan supporter ini gitu ya, edukasi supporter, bagaimana juga SOP pengamanan supporter di lapangan, ini seperti apa, ini yang kita desakan sekarang bagaimana pemerintah harus segera membuat aturan turunan dari Undang-Undang Keolahragaan itu, Mas. Bagaimana agar ini juga bisa diterima oleh teman-teman supporter, karena teman-teman supporter juga banyak sekali jumlahnya di Indonesia ini. Kita pecinta sepak bola soalnya. Bagaimana agar secara merata ini juga bisa dipahami, diterima, dijalankan juga? Iya, sebenarnya dulu penolakan terhadap payung hukum karena udah mendengar payung hukum ini udah agak ngeri nih supporter. Kesannya ini hanya menghukum supporter. Halang-halangi gitu ya. Iya. Malah ini enggak, kalau menurut kami ya, bahwa ini harus dibuat segera, justru ini akan melindungi supporter agar supporter bisa ada jaminan keamanan dan kenyamanan dalam menyaksikan sebuah pertandingan sebuah pertandingan sepak bola gitu ya di stadion. Nah ini yang harus dibangun, bahwa ada kesadaran untuk melakukan banyak hal, ada edukasi tadi, lalu juga bagaimana pelaksanaannya. Kayak kemarin kan bahwa bagaimana mencegah supporter untuk masuk ke lapangan gitu. Ini kan harusnya ada antisipasi terlebih dahulu. Jangan kita membiarkan ataupun ketika udah masuk
kita menyalahkan supporter, ini kan antisipasinya kurang gitu. Nah ini yang kita lihat adanya miskoordinasi di Malang kemarin gitu ya, sehingga banyak sekali faktor, belum lagi masalah gas air mata, lalu juga masalah kekerasan yang dilakukan. Nah ini yang diperbaiki. Saya harap sih payung hukum ini bisa membuat kesadaran seluruh stakeholder, Mas. Ada 12 orang setidaknya yang kita ketahui saat ini sudah menerima hukuman terkait dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan ini. Saya meminta tanggapannya dari Mas Indro dan juga Kang Huda. Cukupkah ini untuk menggambarkan siapa yang paling bersalah dalam peristiwa ini? Buat Anda, Mas Indro? Ya, kita sih masih menunggu siapa yang benar-benar bersalah. Ketika itu juga hukumannya juga harus diterapkan. Namun, setimpal gitu, Mas. Namun misalnya Komdis PSSI melakukan hukuman-hukuman itu jangan sampai itu menjadi lepas tangan PSSI dalam hal ini menyalahkan panitia pelaksana gitu ya. PSSI juga harus ikut bertanggung jawab jelas karena ini ranahnya di ranah PSSI. PT LIB di bawah PSSI dan PT LIB juga jangan lepas tangan terhadap kejadian ini gitu ya, karena mereka juga harusnya diberi pertanggungjawaban bagaimana mereka mengkoordinasikan ataupun misalnya statuta FIFA apakah memang sudah disosialisasikan hingga ke panitia pelaksana di daerah-daerah. Ini kan kita harus menyelidiki hal itu, Mas. Oke. Kang Huda, kalau dari Anda ada 12 orang tadi seperti saya nyatakan itu mulai dari kepolisian sampai penyelenggara begitu, tapi apakah ini harus setidaknya untuk saat ini menjawab mengenai bagaimana kita serius mencari siapa yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini? Ya saya kira itu proses pro justisia yang ranahnya ada di kepolisian. Dan pada konteks di luar pro justisia, saya kira kita sangat berharap sekali Bang Joy bisa mengambil inisiatif yang lebih komprehensif, merekomendasikan yang lebih komprehensif menyangkut merekonstruksi lebih detail lagi peristiwa tragedi kemanusiaan ini. Jadi kalau saya dianggap puas atau belum, jawabannya belum, karena itu baru proses pro justisia yang dilakukan oleh kepolisian. Dan termasuk yang dilakukan oleh PSSI yang menyalahkan panpel misalnya gitu. Menurut saya itu satu peristiwa bagian lain, tapi publik dan kita semuanya menunggu hasil kerja yang akan terus dikawal oleh teman-teman tim gabungan independen pencari fakta. Karena tim ini yang menjadi tumpuan harapan kita untuk bisa memastikan siapa yang bersalah, siapa yang harus bertanggung jawab. Terakhir saya ke Bang Joy, hasil ataupun dalam perjalanan penyidikan dari TGIPF ini nanti dan hasilnya nanti, ini sebenarnya fokusnya apakah mengenai pelanggaran pidana kah atau tidak karena itu, tapi benar-benar hanya akan menguak fakta-fakta yang didapatkan dari hasil pendalaman, apakah itu ujungnya berakhir pada pidana ataupun pada pelanggaran kode etik, diserahkan kepada pihak selanjutnya, pihak berwajib selanjutnya gitu, Bang Joy? Kalau dari perintah Pak Mahfud, kita hanya mengungkap fakta dan rekomendasi ya. Dugaan saya ini masih dugaan saya. Kita tidak akan masuk ke ranah ini harus dipidana ini. Kita hanya mengungkap bobot kesalahannya misalnya. Misalnya ya. Lalu kita setelah membobot itu kita memberikan rekomendasi, sebetulnya lebih banyak rekomendasi tentang pelaksanaan pertandingan, persiapan dan pasca pertandingan. Jadi kalau sudah masuk wilayah hukum dan macam-macam ya tergantung rekomendasinya, tapi rasanya kan tidak akan masuk ke wilayah ini harus dipidana sekian enggak, tidak akan masuk ke sana. Tapi kalau ada fakta temuan yang akhirnya bisa menjadi bukti ya itu silakan diteruskan oleh aparat yang bertanggung jawab atas hal tersebut gitu. Ya, kita hanya mengungkapkan faktanya saja bahwa ini kejadiannya seperti ini, faktanya seperti ini, setelah konfirmasi sekian banyak pihak, kami menyimpulkan faktanya seperti ini. Oke, Bang Joy, selamat bertugas untuk teman-teman dari TGIPF. Seperti yang saya katakan tadi, tanggung jawabnya besar dan transparansi tampaknya akan menjadi bentuk kepercayaan atau bentuk untuk bisa meraih kepercayaan, khususnya untuk teman-teman supporter, teman-teman pecinta sepak bola maupun keluarga yang ditinggalkan oleh para korban, menanti informasi yang sejelas-jelasnya, pengungkapan sejelas-jelasnya dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dari peristiwa ini.
Titip untuk teman-teman di TGIPF, Bang Joy, selamat bertugas. Terima kasih. Dan juga Kang Huda, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Bang Joy atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih juga sudah hadir di Kompas TV hari ini. Terima kasih Mas Timothy. Saudara, kami akan kembali lagi dengan pembahasan selanjutnya di Sapa Indonesia Pagi terkait dengan kasus Verdi Sambo. Verdi Sambo CS sudah siap disidangkan dalam waktu dekat kasusnya. Kejaksaan Agung mengajak untuk mengawal bersama kasus Verdi Sambo. Kami akan bahas usai jeda yang akan dipandu oleh Bayu Sutiono usai jeda berikut.